وقضيتنا حبك موفيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita mengambil berkah membacakan manaqib Al-Habib Mundir, karena di hari ini dan di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, beliau wafat dan dipanggil oleh penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alangkah afdalnya biarpun kita banyak yang tahu tentang cerita-cerita beliau, tapi asa bitazkir yahsul lana ta'thir, katanya Habib Umar itu guru mulia. Dengan kita mengulang-ulang kisahnya para wali-wali Allah akan membekas dalam hati kita, akan menerangi hati kita. Yang hati kita pun busuk jadi bersih, yang hati kita kotor makin suci. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Muluk 1-2 yang artinya Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaanlah segala kekerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik perbuatannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala curahkan atas Rasul yang paling mulia, pamungkas para nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terlimpahkan atas keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Ya Allah, jadikanlah kami bersama dan berada dalam golongan mereka, ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih, berikut ini sebagian manaqib sejarah singkat almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, nasab beliau. Beliau bernama Mundir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al-Musawah bin Muhammad Al-Muqallab bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Ali Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Al-Sahib Mirbat bin Ali Al-Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagi bin Ila bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, putra Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi orang-orang dulu ini sambil saya kasih tafsiran sedikit. Jadi orang-orang dulu itu sangatlah berdominan, berpatokan untuk mencari guru yang gurunya itu silsilahnya kepada Rasulullah. Jadi kalau antum punya guru antum itu silsilah nasabnya itu kepada Rasulullah, antum beruntung, amin ya rabbal alamin. Tapi tanpa meremehkan guru yang lain ndak. Tapi kebanyakan murid-murid zaman sekarang ini alhamdulillah semuanya pasti nyambung, gurunya itu adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis saya sebutkan man ta'allama ilman au man akhadha ilman. Dalam riwayat disebutkan barang siapa seseorang yang mengambil suatu ilmu bi ahli baiti, dengan anak cucuku, kata Rasulullah SAW, sayamut ala husnul khatimah, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau antum punya guru nasabnya kepada Rasulullah, guru yang betul ya, bukan guru yang menyesatkan, bukan guru yang mengajak antum dalam jalan yang tidak baik. Memang jalan yang baik ini nasabnya langsung kepada Rasulullah SAW, maka yang belajar tersebut kepada nasabnya Rasulullah, dia akan dipastikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, ini majlis sanadnya kepada Habib Mundir. Habib Mundir anak cucu Nabi, punya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Punya guru, siapa gurunya? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Punya guru, siapa gurunya? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Maulusim Tuduror.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Duror punya guru siapa? Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Sampai kepada Imamul Haddad, sampai Habib Abdurrahman Segaf, Faqil Muqaddam, sampai yang lain. Kalau saya sebutkan sanad keilmuannya terlalu panjang, insya Allah saya sebutkan di waktu yang lain. Nah, jadi sanad keilmuan ini penting, apalagi kalau antum mengambil ilmu ini dari anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kelahiran beliau, ini kelahirnya beliau dilahirkan di mana? Beliau dilahirkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 19 Muharram 1393 Hijriah bertepatan dengan 23 Februari 1973 Masehi. Setelah ayah beliau Al-Habib Fuad Al-Musawa menyelesaikan pendidikan S2 dan kembali dari perantauannya, beliau menikah lalu membawa keluarganya hijrah ke Cipanas untuk hidup dan menatap di sana. Beliau memilih tempat di situ karena Cipanas jauh dari ibu kota, karena udaranya yang bersih serta keindahan alamnya, dengan niat menjaga anak dan keturunan beliau kelak agar jauh dari pergaulan yang kurang baik. Dari hijrah dan niat beliau, Allah memberikan keberkahan dan beliau dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang putri. Jadi orang-orang dulu itu kalau habis menikah cari tempat yang aman, lingkungannya supaya aman. Kalau kita enggak, kepingin apa? Kepingin lingkungan yang beken, ya. Cari lingkungan yang apa? Yang now, zaman now, supaya anaknya tidak apa? Tidak ketinggalan zaman. Supaya cara diskusinya pakai diskusi orang-orang yang lalai. Orang-orang dulu seperti itu. Ya, kalau sudah habis menikah, cari lingkungan yang aman. Di mana lingkungan yang aman ya? Yang sekiranya lingkungan aman itu karena kenapa? Karena nanti anaknya bakal tinggal di situ. Karena kalau sudah lingkungan gak aman bahaya. Makanya mereka orang-orang soleh itu selalu mencari kalau habis menikah, ya, tinggal bersama keluarganya, cari lingkungan yang aman. Dan juga mereka orang-orang soleh itu kalau habis menikah jarang sekali tinggal sama mertuanya, jarang. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kalau tinggal sama mertuanya, kadang-kadang apa? Sering salah paham. Makanya kalau antum habis nikah, keluar dari rumah antum, biarpun antum ngontrak, ngekos, itu lebih baik daripada antum kumpul sama mertua, sama orang tua. Nanti katanya orang Jawa apa? Ono wae, salah-salah saja, ya, mangan ake salah, ngambil lauk pauk yang banyak salah, ditontok iu mangane ake. Betul. Makanya kalau antum habis nikah apa? Ngekos, nggak apa-apa. Beb, kos-kosan saya kecil, nggak apa-apa, berkah. Nanti insya Allah antum doa bisa ngontrak rumah, amin. Habis ngontrak rumah apa? Bisa beli rumah, amin. Habis beli rumah, beli apa? Beli tanah lagi, bangun mall. Wah, hebat nih. Amin, insya Allah. Ya kan? Kalau ibu saya dulu bilang, nak, habis nikah, ya, lebih baik apa? Tinggal jauh dari mertua. Karena katanya ibu saya, jauh itu manis. Jauh itu apa? Manis. Lek cedek-cedek ono-ono wae. Pasti namanya mertua bela anaknya daripada mantunya. Betul. Makanya seperti itu. Beliau Al-Habib Fuad Al-Musawa kalau habis menikah hijrah, cari yang aman lingkungannya. Apalagi yang dekat dengan majelis Rasulullah Jawa Timur. Wah, enak itu. Aja ada ke Surabaya wis. Sampean dari Banyuwangi, api balik mana nang Banyuwangi? Ojo sang Surabaya wae. Karena kenapa? Ada majelis Rasulullah SAW Jawa Timur di situ setiap Seninnya. Karena kenapa? Saya bisa hadir di situ. Antum jangan cari lingkungan yang tidak ada majelisnya, cari lingkungan yang ada apa? Yang ada majelisnya. Apalagi majelisnya setiap Senin malam Selasa, itu lebih utama lagi. Sang ayah mendidik dan merawat beliau dengan penuh perhatian, di mana suatu ketika beliau bercerita mengenang sang ayah dan berkata, saya sejak kecil terkena penyakit asma, sehingga saya sangat jarang ayah saya mengizinkan saya untuk bermain dan berlari. Karena Habib Mundir itu punya penyakit asma, tidak diperkenankan untuk banyak keluar rumah, ya. Karena kenapa? Karena nanti takut sakit ini segala macam, makanya jarang dikeluarkan dari rumahnya beliau itu. Beliau sangat menyukai membaca Al-Quran. Habib Mundir sangat cinta dengan membaca Al-Quran.
Kalau anak kita senangnya lihat YouTube, maka saya pun terbiasa melihat beliau membaca Al-Quran sambil menangis khusyuk. Kebiasaannya seorang anak biasa membaca, melihat orang tuanya membaca Al-Quran, pasti anaknya doyan Al-Quran. Tapi kalau orang tuanya suka lihat sinetron, pasti anaknya doyan apa? Sehingga dijadikan sahibul sinetron. Betul? Nanti besarnya jadi sutradaranya sinetron nanti besarnya dari produsernya apa? Sinetron. Karena kenapa? Orang tuanya sinetron tok aja. Nanti pulang ke mana? Pulang ke rumah, sinetron apa ya? Jangan. Lebih baik antum pulang ke rumah, lebih baik saya lihat YouTube Alidrus TV. Wah, mantap. Hal tersebut sangat membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kehidupan almarhum. Karena orang tua itu adalah apa? Panutan. Kalau panutannya baik, pasti apa? Pasti anaknya menjadi baik. Boleh bermain, anak-anak boleh bermain, tapi sambil diarahkan. Jangan anak-anak kecil sekarang 3 tahun, 4 tahun punya Instagram, sama orang tuanya dibiarkan. Tidak apa-apa, kan anak zaman sekarang, zaman now. Jangan. Ya. Kalaupun antum berikan dia fasilitas sosmed, antum lihat. Ya. Antum pantau, jangan dikasih HP begitu saja. Bahaya, karena anak tergantung dari orang tuanya. Kalau yang dilihat orang tuanya sholat jamaah terus, membaca zikir terus, Al-Quran terus, seperti Habib Mundir ini. Jadi orang tua itu panutan. Kalau orang tuanya di rumahnya sering mencaci, ngilokno wong tok aja, memaki saja, meso saja mulutnya, anaknya sohibul meso nanti. Anaknya sohibul maki nanti. Orang tuanya suka pakai celana pendek, anaknya pasti celana pendek nanti. Orang tuanya suka telanjang, anaknya sohibul telanjang. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Makanya kalau ganti di rumah, jangan depannya anak suruh keluar, nak keluar sebentar, ayah ma ibu mau ganti sebentar, ya kan? Atau ganti di mana? Di kamar mandi, jangan depannya anak. Karena bahaya, karena anak itu apa yang dilihat. Makanya dari kecil biasakan seperti itu, sehingga anak kita apa? Menjadi apa? Generasi atau pertumbuhannya itu baik. Mudah-mudahan anak kita dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Perjalanan Habib Mundir ketika menuntut ilmu. Ayah beliau memasukkan beliau ke sekolah negeri dan beliau belajar sampai tingkat SMA. Beliau memiliki prestasi yang unggul dalam belajar. Hanya saja beliau lebih memilih untuk berbakti kepada ibu beliau. Jadi setelah selepas SMA nggak mau lagi sekolah, nggak mau lagi kuliah. Apa? Bakti sama ibunya. Itu beliau. Maka beliau pun mulai membantu ibunda mengurus tempat penginapan yang disewakan yang ada di rumah mereka. Jadi Habib Mundir itu punya rumah yang disewakan, alias rumah kos-kosan. Beliau bantu di situ. Nggak kuliah, beliau bantu ibunya. Untuk apa? Untuk mengurus rumah persewaannya tadi. Pada saat itu pula mulai menjalin hubungan dengan Habib Umar bin Hud Al-Attas. Kemudian beliau Habib Mundir belajar sama Habib Umar bin Hud Al-Attas. Ya, Sahibul Cipayung yang keramat besar di Jakarta itu, punya ikatan yang luar biasa beliau Habib Mundir itu, Cipayung. Dan juga Habib Agil bin Abdullah Al-Idrus dan Habib Husain bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Dan Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Husain bin Umar bin Hud Al-Attas, Wal-Habib Muhammad bin Bagir Abdul Al-Attas, Wal-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas Asy-Syami Jakarta, dan lainnya yang berada dalam satu masa dengan generasi mereka. Dari keberkahan khidmah dan bakti beliau terhadap ibunda pada tahun 1410 Hijriah, 1990 Masehi, mulailah hati dan jiwa beliau dipenuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam-malam beliau tidak pernah terlewatkan dan membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian-pujian untuk Rasulullah SAW, sampai beliau hafal kitab Syama'il At-Tirmidzi. Jadi setelah lepas SMA membantu orang tuanya, mulailah beliau itu apa? Mulai mempunyai kecintaan, membaca kisah-kisah Nabi, membaca riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain. Kemudian di samping itu beliau juga mendawamkan puasa, yaitu puasa Daud. Jadi kebiasaannya Habib Mundir itu selalu berpuasa.
puasanya bukan setahun sekali. Kalau kita kan setahun sekali, alias puasa apa? Ramadan. Itu pun banyak yang bolong. Ada di sini nggak yang bolong? Banyak. Angkat tangannya. Nah itu, mudah-mudahan yang bolong digodok ya. Alias mokel, alias puasa apa? Puasa sapi, mari mangan diusapi. Nah itu. Kalau beliau Habib Mundir itu kebiasaannya puasa apa? Puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Jumat puasa, Sabtu enggak. Jadi puasanya seperti itu. Mendawamkan dari umur yang umur itu yang awal-awalnya biasa kan ya. Kalau sudah waktu SMA itu kan waktu-waktunya apa namanya, puber-pubernya anak-anak muda. Ya kan, waktu-waktu kuliah itu kan puber-pubernya, ya kan, yang biasa anak-anak muda itu kan biasanya apa, kalau sudah SMA itu kan, ya kan, anak-anak kuliah itu kan sudah waduh lagi beken-bekennya, tapi beliau justru malah condong untuk apa? Untuk banyak ibadah. Puasanya puasa sunnah Daud, ya kan, puasanya membaca Syama'il Rasulullah SAW, kisah Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau di masa itu. Jadi puasa itu tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Begitu juga bacaan-bacaan wirid senantiasa beliau amalkan, meskipun di saat beliau menderita sesak. Beliau amalkan wirid lafaz jalalah, ya Allah setiap harinya 5.000 kali. Membaca berapa? Ya Allah 5.000 kali. Ya. Istighfar 2.000 kali. Salawat kepada Rasulullah 2.000 kali. Membaca wirid as-sakran 100 kali dalam setiap harinya. Beliau meminta ijazah dalam amalan tersebut kepada Habib Agil bin Ahmad Al-Idrus. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangi sanubari dan jiwa beliau. Orang kalau suka wirid hatinya bersih. Orang kalau sering menyebut nama ya Allah sanubarinya apa? Bersih. Tapi kalau yang disebut nama siapa? Nama kekasihnya, nama pacarnya, hatinya makin gurem dan makin sumpek. Naudzubillah min dalik. Makanya kalau antum di rumah, ya, di kantor, di pekerjaannya antum, selain antum bekerja, selain apa, gunakanlah waktu itu untuk apa? Untuk zikir kepada Allah, untuk menyebut ya Allah, untuk menyebut salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkatnya orang yang apa? Orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya tenang dengan menyebut siapa? Dengan menyebut nama Allah. Bukan tenang dengan menyebut kekasihnya Sumiati, bukan. Ya kan, ya Allah. Coba antum dawamkan itu. Ya, selain di jalsa kita baca nanti ya Allah, ketika antum malam bangun ya Allah, Allah. Hatinya antum pasti tenang. Biarpun punya di kantongnya, di dompetnya hanya punya 50.000, untuk makan pun sehari itu cukup, ya. Untuk besoknya belum ada, tenang antum. Karena kenapa? Karena Allah yang menjamin. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hatinya yang menyebut tadi, yang penyebut tadi akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaannya beliau. Mudah-mudahan kita bisa meniru sedikit-sedikit. Amin. Jikalau beliau kalau membaca wirid sakran seharinya 100 kali, minimal antum baca sehari 2 kali. Waktunya kapan? Habis sholat subuh, kemudian habis sholat isya. Membaca apa? Wirid sakran. Ya, apa wirid sakran. Kalau antum mau tahu apa wirid sakran itu di kitabnya Guru Mulia Al Habib Umar itu ada. Di Khulasatul Madad itu ada wirdus sakran. Antum baca sehari 2 kali. Kalau beliau 100 kali. Jangan niru langsung. Tidak kuat nanti antum. Ya. Jadi step by step, pelan-pelan. Ya, sehari baca berapa? 2 kali. Habis sholat isya sama habis sholat subuh. Makanya habis sholat subuh jangan tidur. Orang zaman sekarang habis sholat subuh apa? Tidur. Nah, perginya ke sengkaling, kasur, bantal dan guling. Ya, sudah yang dilihat itu saja. Jangan habis subuh jangan tidur. Sempit rezekinya sampean.
Ya, baca zikir, wirdul latif antum baca, wirdul sakran antum baca, yasin antum baca, insyaallah dilapangkan rezeki antum oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikala itu beliau menghadiri majlis yang diadakan oleh guru-guru beliau. Beliau rutin hadir-hadir majlis. Maka dalam waktu setahun beliau pulang pergi untuk mendatangi para guru-guru beliau alias sowan. Makanya kalau antum lagi galau, sowan ke rumahnya guru, ke rumahnya kiai, ke rumahnya habaib, sowan. Ya, apalagi kan sekarang kan enak ya, gurunya bisa di DM sekarang. Ya, gurunya bisa di WA sekarang. Kalau dulu mana bisa di DM. Zaman sekarang ya gurunya bisa di tag di Instagram, tag. Wah, yes, murid zaman sekarang nge-tag guru itu nggak apa wis. Sing penting dekatnya dengan apa? Dengan ulama. Ya kan? Yang muskilah, yang jadi masalah kalau antum nge-tag artis, ya itu masalah. Ya, makanya kalau antum punya Instagram, tagkan itu. Instagramnya orang-orang soleh, tagkan biar antum dapat berkahnya. Bukan niat antum kurang ajar ndak, tapi supaya niat antum dapat berkahnya. Amin ya rabbal. Tadi beliau itu mendatangi guru-gurunya, sowan kepada guru-gurunya, minta doa. Ya. Menghadiri majlis maulid yang dihadiri oleh Habib Umar bin Khattab Al-Atas di Cipayung. Sampai untuk menghadiri majlis, terkadang beliau menumpang truk alias truk, ya, naik truk, mancal truk. Ya, sekarang enak ya, ada kendaraan online, antum tunggu di tempat, ya kan, siap jemput. Oh, dulu orang mau hadir majelis sulit, tapi semangatnya orang dulu kalau hadir majelis luar biasa, bukan seperti kita. Kalau kita hadir majelis ini sudah punya kendaraan pribadi, mobil enak, sik males aja, padahal seminggu pisan. Ya, tapi kalau kerja setiap hari siap, dari jam 7 start, pulang jam 5 bismillah sudah. Karena kenapa? Ada fulus. Man kana laisa lahul fulus fahuwa mamfus. Iki fulus kerjaan. Loh, di sini ada fulusnya, antum nggak kelihatan. Fulusnya apa di sini? Ketenangan hati. Apa fulusnya di sini? Ketenangan batiniyah, batin antum tenang. Antum bisa apa? Dekat dengan Allah. Antum bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu seperti itu. Habib Muntir sampai apa? Naik truk. Enggak punya kendaraan motor, enggak punya mobil, enggak punya. Online enggak ada dulu. Ya. Ojek, Gojek, Uber, Guber, Godir enggak harus saya. Enggak ada zaman dulu. Sekarang panggil itu punya aplikasi masing-masing. Sampai anak-anak kecil loh zaman sekarang aplikasinya punya semuanya. Tinggal klik jemput langsung datang. Kalau dulu nggak ada. Itu pun alasannya zaman sekarang apot tenan luar biasa hadir majelis itu. Alasannya iki adoh majelis iki. Alasannya apa? Alasannya ndak ada nasi kotaknya. Ya. Di majelis Rasulullah ada kotak ya. Ada apa enggak? Ada kotakannya. Kotaknya apa kotakannya? Ketenangan hati di majelis Rasulullah. Memang kita tidak menyediakan kotakan, enggak. Ya, karena kita majelis bukan untuk memberikan kotakan, enggak. Ya, kalau antum punya kepentingan di majelis ini untuk mendapat kotakan, mendapat amplop, enggak di sini. Di sini kita apa? Untuk dapat ketenangan. Makanya kita ada ini dikasih air mineral satu. Ini ada yang nyumbang. Orang sukarelawan yang nyumbang, Beb, saya nyumbang air mineral setiap minggu. Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lapang. Amin. Memberikan, ya kan, dia naik mobil, dia mobilnya itu sampai dipenuhin dengan dus-dusnya apa, air mineral untuk diberikan kepada kita, ya kan. Nasi kotaknya enggak ada, kita pun enggak minta sama masjid, enggak, ya kan. Pakai uang masjid, enggak, tidak, cuma tempat saja, ya kan. Ya pakai lampu ini semua ini kan juga memakmurkan masjid seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terkadang beliau menumpang truk atau terkadang berjalan kaki. Jalan kaki kadang-kadang. Bukan hanya truk, jalan kaki. Jalan kakinya sampai mana? Sampai setengah jarak perjalanan. Beliau sampai beliau berjalan kaki dari rumah beliau sampai setengah perjalanan. Kadang-kadang tengah perjalanan ada orang numpangkan, mau kemana? Orang dulu kan seperti itu ya. Karena kenapa? Orang dulu itu satu sama yang lain percaya. Kalau zaman sekarang nggak bisa dipercaya. Iya. Kalau zaman sekarang orang numpahin orang, malah apa? Malah dibegal. Betul? Betul apa tidak?
Sampai nang majelis iki lho, nang majelis, maaf sepurane sing kata, nang majelis ana wong nginceri HP wong, HP serut jukut mulai. Tapi di sini tidak ada. Amin ya rabbal. Di majelis Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Itu di mana di Papua sana, jauh sana. Itu di London sana, tidak ada di sini. Di sini semuanya orangnya orang-orang soleh-soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sampai jalan kaki beliau, subhanallah. Kira-kira kalau antum misalkan tinggal di daerah mana? Tinggal di daerah Sidoarjo, hadir majelis ini jalan kaki, mau apa tidak antum? Mau apa tidak? Nggak ada sing jawab ini, ya kan? Tidak ada yang mau. Belum seperti itu semangatnya. Ini sengaja kita sebutkan supaya kita bisa meniru sedikit-sedikit semangatnya beliau. Karena kenapa? Berguru kepada gurunya Al Habib Umar bin Khattab Al-Attas. Berguru, yakin sudah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya. Kalau sekarang ya Allah sudah di WA, di meskol, di WA dibaca tok, di meskol tidak diangkat segala macam, ya kan seperti itu. Karena kenapa? Itu lagi. Orang dulu tuh subhanallah, zaman dulu nggak ada meskolan nggak ada, DM-an, Instagram nggak ada dulu. Ya, tapi apa? Panggilan hati, karena saya boto sama majelis nggak boto kita yang boto sama majelis. Antum boto sama majelis, ya datang ke majelis apapun ya halangannya antum datang, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun demikian beliau tetap memilih untuk bertawakal kepada Allah demi menjaga adab kepada wali Allah. Itu orang-orang seperti itu. Lalu beliau pun selalu memakai peci berwarna hijau. Dulu Habib Muntir itu sering pakai peci yang berwarna hijau. Buah dari tawakal beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi warna hijau sama warna putih ini ya warna yang luar biasa. Jadi kalau antum istikharah, misalkan antum nikah istikharah, kelihatan warna putih sama warna hijau, itu baik. Ya. Baik itu karena kenapa? Karena warna ini disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warna putih dan juga warna hijau. Lek warna abang, warnanya gondorwo. Iya. Kalau warna hijau, warna putih, senanglah seperti itu adalah apa? Warna kesenangan Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Mundir itu di tempatnya beliau yang beliau kontrak itu sampai sekarang masih ada Ghurfatul Khadra, kamar hijau beliau itu. Semuanya dilapisi hijau. Beliau paling senang dengan warna hijau. Karena kenapa? Karena warna hijau adalah warna kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.